Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, senang hari ini kita bisa berjumpa lagi, dan pada kesempatan kali ini saya akan mengajak kita untuk kembali merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dari surat Roma pasal yang ke-6 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-23. Tetapi untuk kesempatan kali ini saya akan mengajak kita menyoroti ayat yang ke-17 dan 18 saja, demikian firman Tuhan. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, tahukah kita bahwa Yesus mati bukan cuma untuk menebus kita dari semua dosa kita, bukan cuma sekedar mengampuni kesalahan kita, bukan cuma sekedar memberikan kehidupan yang kekal buat setiap kita, tetapi Roma pasal yang ke-6 ini ingin ingatkan buat setiap kita bahwa ada satu tujuan dari korban Yesus di atas kayu salib buat setiap kita adalah ini: Dia merdekakan kita supaya kita menjadi hamba kebenaran. Dulu waktu kita masih hidup dalam dosa, kita adalah hamba dosa. Tetapi setelah Kristus memerdekakan kita, firman Tuhan katakan kita harus berubah, kita harus berpindah, kita harus mengalami shifting. Sekarang kita adalah hamba kebenaran. Tahukah Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, bicara soal menjadi hamba itu seperti sebuah mobil dengan remote control. Orang yang menentukan nasib dari mobil ini adalah orang yang memegang remote controlnya. Kalau si pemegang remote control memutuskan untuk mobil ini harus belok ke kanan, si mobil tidak bisa bilang belok ke kiri, dia harus belok ke kanan. Dia cuma harus mengikuti kemauan orang yang memegang kontrol kendali atas mobilnya. Dan itulah kehidupan kita. Waktu kita jadi hamba dosa, kita nggak punya alasan, kita nggak punya kekuatan, kita nggak punya kemampuan untuk melawan, untuk tidak mengikuti semua keinginan dosa. Walaupun secara manusia mungkin kita punya pengetahuan bahwa itu tidak baik kita lakukan, itu tidak boleh kita lakukan, tetapi kita nggak punya kuasa, kita nggak punya kekuatan untuk melawannya. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, Kristus sudah merdekakan kita. Kita hamba kebenaran. Harusnya itu juga yang kita lakukan. Harusnya semua kita nggak punya alasan, nggak punya kemampuan lagi untuk tidak melakukan kebenaran. Kita harus melakukan kebenaran. Kita tidak boleh menolak semua kebenaran yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Makanya firman Tuhan katakan bahwa tubuh kita yang sudah dimerdekakan ini harus kita pakai sepenuhnya untuk melakukan kebenaran. Selamat menikmati kemerdekaan dalam Kristus. Gunakan tubuhmu untuk melakukan kebenaran supaya nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat karya Kristus yang hebat, yang luar biasa, yang sudah menyelamatkan kami dan kemudian menjadikan kami sebagai hamba-hamba kebenaran. Dulu kami hamba dosa, tetapi hari ini kami adalah hamba kebenaran. Dulu kami melakukan semua yang menjadi keinginan dosa, tetapi hari ini kami melakukan semua yang menjadi keinginan dari kebenaran. Hidup kami cuma untuk melakukan kebenaran, supaya akhirnya nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Kami terus minta Tuhan berikan kami kekuatan untuk kami melakukan kebenaran, hidup dalam kebenaran, melakukan kebenaran, supaya akhirnya semua yang Tuhan rancangkan atas hidup kami boleh digenapi. Terima kasih Bapa Surgawi, langit dan bumi pasti akan lenyap, tapi firman Tuhan tinggal kekal untuk selama-lamanya. Kami terima firman yang kekal dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati kita.